gue pengen jadi seorang director, terus juga mungkin belum kesampaian, sampai akhirnya gue dikasih kesempatan untuk bisa memproduksi sebuah film. Jadi awalnya sebenarnya gara-gara kemarin COVID sih ya, gara-gara COVID, terus juga pendapatan juga susah ya kan, harus bertahan hidup. Dan akhirnya yang awalnya gue tadi fokus di YouTube dan segala macem, gue paham tentang produksi, terus gue kayak disemangatin, kayak kenapa nggak buat PH aja sekarang. Dan kebetulan gue punya sahabat Hira, itu yang gue ajak pertama kali untuk jadi partner gue. Dan akhirnya dia bawa Rahul dan gue bawa istrinya dari abang gue untuk nemenin gue sebagai produser di Hearst gitu. Nah karena ada 4 orang dengan background yang berbeda, akhirnya kita menyamakan satu visi bahwa kita pengen berkiprah di dunia perfilman Indonesia sebenarnya gitu. Nah sampai akhirnya ya udah kita buat prosesnya untuk membuat sebuah film. Tapi sebenarnya film yang pertama yang akan tayang itu sebenarnya bukan film horor, film drama. Draftnya udah masuk ke draft 4. Tapi ketika kita ngeliat perkembangan COVID, kayaknya susah nih kalau kita bikin film drama dulu nih di era COVID. Pas kita cek salah satu data, ternyata horor nggak takut COVID. Dan pas banget, image gua kan selain host infotainment horor gitu ya. Jadi ya udah kita buat horor. Nah akhirnya terbentuklah si Itulah 613 ini gitu. Awalnya sih dari situ sih sebenarnya. The Power of Commitment. Judul itu jadi sebenarnya gini. Awalnya judul film ini adalah 613 doang. 613 doang, terus sampai akhirnya kayak kan kita dapetin satu sosok ya. Ada dua sosok. Sosok Lilis dan juga sosok kakek Goes. Nah, sosok kakek Goes dan Lilis ini adalah sosok yang memang ceritanya ini didapat dari urban legend. Urban legend ini sebenarnya daerah di alas Baluran. Kejadian yang terjadi yang dialami sama saudaranya penulis kita. Nah, tapi karena memang basicnya adalah di hutan, dan ternyata banyak juga cerita ini yang katanya ngelihat kalau misalnya ada sepeda jangan coba disusul, atau ada gerobak kalau misalnya kita lagi di tengah hutan jangan disusul, karena kita nggak pernah tahu apakah itu manusia atau bukan gitu kan. Jadi ya itu sih, dari basic itu akhirnya kita hadirkan si sosok ini. Nah karena ada sosoknya urban legend, nggak mungkin kita pakai judul keren 613 doang, kayak 613 apa sih gitu. Sampai akhirnya kita lihat ceritanya gimana, garis besarnya, akhirnya kita ambil si judul Itulah gitu. Zona nyaman, aku suka sih keluar dari zona nyaman sih, karena dari dulu juga sebelum jadi produser, gue juga coba keluar dari zona nyaman gue yang biasa off air gue MC, sekarang off air gue motret kayak gitu. Terus sebenarnya dari hobi ya jadi passion sih sebenarnya gitu. Belajar jadi produser dari mana? Mungkin dari pengalaman kerja kali ya. Dulu mungkin sebelum jadi host di TV nasional, aku pernah ngebawain program juga, yang mana ketika di program itu aku belajar semua lini sih sebenarnya. Jadi kreatif, jadi PA, jadi produser, sampai ke editing pun aku masuk ke ruang editing untuk biar bisa tahu. Karena aku orangnya suka banget yang belajar gitu, apalagi lebih ke belajar langsung praktek gitu. Karena untuk aku yang gampang masuk itu adalah sambil praktek, audio dan visual sih sebenarnya. Kesulitan ya? Oke, syutingnya itu sebenarnya 14 hari syuting, sebenarnya nggak terlalu lama. Karena kita di persiapan juga udah matang banget, ada sekitar 3 bulan pre-pro, terus juga semua udah beres, yang 14 hari syuting. Kalau misalnya dibilang kesulitan, sebenarnya ini karena pengalaman pertama kali gue jadi produser ya, jadi setiap hari itu pasti ada aja masalah, dan yang namanya produser kan harus bisa memberikan solusi sih sebenarnya. Itu yang ditanamkan dalam diri gue gitu ya. Setiap masalah harus dibereskan, dan setiap masalah juga harus segera dikasih langkah-langkah sebenarnya, opsi-opsi apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik gitu. Kalau pengalaman sih lebih ke pengalaman. Kalau horor gue nggak begitu ngerasa pengalaman horor ya, karena gue biasa syuting itu lebih horor lagi gitu, karena kan ini film gitu. Nah, tapi banyak pemain-pemain gue sebenarnya yang ngerasain, terutama Tommy, Karisa, sama Erika juga sebenarnya dia juga sensitif, cuma kadang-kadang dia cuek gitu. Nah kalau gue sendiri di lokasi syuting gue nggak terlalu gimana-gimana, karena gue tektokan terus kan. Jadi gue misalnya pagi syuting, siang gue bisa ke lokasi. Kalau misalnya gue siang syuting, ya gue baru sore ke lokasi nyampe. Kalau misalnya gue syuting, waktu itu gue belum ada syuting malam, jadi mentok-mentok gue adalah syuting di sore. Jadi gue sampai malam ke pagi lagi biasanya, in charge bareng sama Apusa sama produser yang lain kayak gitu.
Lokasi itu ada di Jakarta, ada di daerah Cibubur, sama satu lagi di Gunung Bunda. Di Gunung Bunda. Serunya itu ketika hari terakhir, terus kayak nggak nyangka aja gitu, kayak pas kita ngomong it's a wrap, ini beneran nih gue buat film, ini beneran udah selesai syuting, ini serius gak sih bahwa ternyata gue bisa buat film gitu. Yang mana ini adalah salah satu cita-cita gue dari SMP dulu kan, selain jadi director gue juga pengen jadi produser gitu. Ya itu aja sih yang nggak bisa dilupain sama gue, yang lumayan prestisius ya gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman yang nggak bisa dilupain, sebenarnya bukan nggak bisa dilupain, pengalaman baru, yaitu setiap hari punya masalah yang berbeda di produksi gitu sih. Gaya gimana, mungkin nanti kan ada video-video BTS juga ya. Nggak ada gaya apa-apa. Gayanya gimana produser? Waktu pas pre-pro, waktu pas latihan acting, waktu pas reading, ya ikut membantu. Tapi ketika pas udah di lapangan, ya udah semuanya gue serahkan ke Bunda Ciska. Paling kalau misalnya ada yang perlu didiskus, biasanya aku diskus sama Bunda Ciska. Kalau nggak ada Bunda Ciska yang pengen tanya, boleh nggak sih gue ganti treatmentnya kayak gini? Nah itu kita diskus. Sisanya gue serahkan ke Bunda Ciska sama Pak Umar sebagai DOP. Aku harus tahu every detail gitu, bukan cuma hasil doang gitu. Pokoknya gue pengen bagus ya, kalau pengen bagus ya semua juga bisa kalau misalnya punya duit gitu kan. Dengan duit yang nggak terlalu banyak seperti PHP yang besar, gue benar-benar memanfaatkan itu untuk bisa menghasilkan karya yang bagus, yang bisa ditonton, yang bisa dinikmati, dan yang pasti setiap film itu pasti punya pesan kan, punya pesan. Nah tapi gue pengen orang yang nonton ini nggak cuma dapetin serunya, seremnya, pesannya, tapi gue ada satu lagi poin yang pengen gue tanamin, bahwa gue pengen orang yang nonton film Tulan 13 ini tuh ngedapetin rasanya sih. Mungkin gue nggak tahu gimana ngejelasinnya. Kalau udah nonton, mungkin kalian akan tahu, oh ini rasa yang dimaksud sama Fadi. Karena emang ibaratnya kayak gini, kayak lu bikin minuman gitu ya, minuman terus lu campur apa, oh udah enak nih, tapi ada satu ornamen yang kurang, misalnya perasaan jeruk nipis kayak akan lebih segar. Nah rasa itu yang gue masukin seperti perasaan jeruk nipis. Jadi kayak sesuatu hal yang cuma sedikit tapi ternyata itu mempengaruhi semuanya, rasa sih. Lebih ke situ sih, itu yang emang gue pengen banget. Mudah-mudahan semua yang nonton film Tulan 13 ini bisa tahu rasa apa sih yang disampaikan di film Tulan 13 ini sih. Oh iya, ini kan tahun ini gue mau produksi 2 film lagi. Goalsnya sih lebih produktif aja sih untuk membuat film tiap tahunnya. Mungkin untuk tahun kemarin 1, tahun ini karena ini udah masuk tengah bulan, kita memang ngejar 1 film dulu yang diproduksi dari awal. Nah kebetulan kita juga punya stok produksi film yang udah jadi 75%, tinggal 25% lagi. Jadi kita ngejalanin yang 25% film itu, ditambah yang 0 dari 0 ini emang harus diproduksi tahun ini sih. Oke, buat kalian jangan lupa untuk nonton Tulan 13 tanggal 30 Maret di semua bioskop kesayangan.